Assalamualaikum warga grammar, kita melanjutkan materi both ya. Lebih tepatnya kita membahas both yang sebagai determiner ataupun pronoun. Jadi both ini artinya adalah semuanya tapi dari dua. Seumpama di tas saya ada dua buku, kalau saya bilang saya suka semua buku yang ada di dalam tas. Semua mengarahnya ke dua benda, maka kita bisa menggunakan both of the books in my bag. Contohnya kan tangan kita cuma ada dua nih. Nah kalau kita mau bilang semua tangan saya sakit, lah itu kita bisa menggunakan both of my hands seperti itu. Dan selain both yang menjadi pronoun atau sebagai determiner, both itu juga kita harus tahu bahwa both itu juga berfungsi sebagai conjunction, lebih tepatnya adalah compound conjunction yang menghubungkan kesetaraan yang sudah saya bahas di both part 1 itu. Nanti bisa difahami perbedaan both sebagai conjunction sama both sebagai pronoun ataupun determiner seperti apa. Dan yang berikutnya lagi kita bahas tentang either of. Lah, ini either of ini artinya adalah salah satu, tapi salah satu dari dua benda. Contoh lagi, di atas meja itu ada dua buku. Terus saya bilang saya suka salah satu buku yang ada di atas meja. Lah, salah satu dari dua benda, maka kita bisa menggunakan either of. Jadi I like either of the books on the table. Jadi seperti itulah, either di sini sebagai apa? Yang jelas either di sini berfungsi sebagai pronoun boleh, atau nanti dalam pola tertentu juga bisa menjadi determiner atau menjadi quantifier. Terus either of selain yang memiliki arti salah satu, either ini juga temannya both and tadi yang juga bisa berfungsi sebagai conjunction lah. Ketika either ini berfungsi sebagai conjunction, memiliki pasangan yaitu or. Jadi either or. Jadi ketika ada either or berarti dia berfungsi sebagai conjunction. Akan tetapi ketika ada either of berarti either di sini artinya adalah salah satu dan kelas katanya sebagai pronoun. Jadi dan di sini untuk either or yang sebagai conjunction, maka pastikan setelah either sama setelah or ini harus setara. Kalau setelah either ini verb 1, maka setelah or juga harus verb 1. Kalau setelah either ini adjective, maka setelah or juga harus adjective. Contohnya di situ, she will either borrow a motorcycle or rent a car. Udah setara di situ. Dan berikutnya lagi yaitu tentang neither of. Lah, neither of yang kita ketahui neither itu pasti rata-rata orang ketika mendengar kata neither itu pasti conjunction. Bayangannya conjunction aja yang berpasangan dengan nor. Neither nor itu emang conjunction, akan tetapi neither juga diartikan tak satu pun. Tapi ingat, tak satu pun dari dua benda. Seumpama ada dua orang yang berjalan, terus saya bilang tak satu pun dari mereka mengetahui saya lah, tak satu pun dari dua benda, dua hal, maka kita bisa menggunakan neither of. Maka contohnya adalah neither of them knows me. Neither of my roommates will join me. Anggap saja teman kamar saya ada dua. Terus saya bilang tak satu pun dari mereka akan mengikutiku ke Bromo, maka bisa menggunakan neither of my roommates will join me to Bromo. Ingat, tak satu pun dari dua. Oke, dan neither selain menjadi pronoun yang dalam neither of itu juga bisa berfungsi sebagai conjunction. Dan ketika sebagai conjunction, neither di sini memiliki pasangan nor. Jadi neither nor. Jadi ketika neither nor maka dia berfungsi sebagai conjunction. Dan di sini catatannya adalah bahwa both either neither ini bisa berfungsi sebagai conjunction di mana both memiliki pasangan and, either memiliki pasangan or, dan neither memiliki pasangan nor. Dan selain sebagai conjunction, both either neither ini bisa diartikan bisa sebagai pronoun atau bisa sebagai determiner, di mana polanya di sini both
ketika menjadi pronoun ataupun determiner, both ini artinya semua dari dua hal, either salah satu dari dua hal, dan neither ini tak satu pun tapi dari dua hal saja. Lah terus apa sih bedanya dengan all of, one of, none of? Ya sama aja. Kalau all of the cars itu artinya semuanya, tapi nggak ada persyaratan harus gimana. Beda dengan both. Both ini kan semuanya, tapi ada persyaratan harus seperti ini. One of, ketika kita bilang salah satu, ya kita bisa menggunakan one of dan tanpa ada syarat. Pokoknya kalau mau salah satu dari berapapun, kita bisa menggunakan one of. Begitupun juga dengan none of. Kita bisa bilang none of ya kalau bilang tak satu pun dari benda, entah 2, entah 10, entah berapapun, kita bisa menggunakan none of. Intinya all of, one of, none of ini lebih fleksibel penggunaan dibandingkan dengan both of, either of, ataupun neither of yang memiliki aturan-aturan tadi. Oke, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.